Ya. Jadi di dalam kepemimpinan, di dalam perencanaan, kenapa diperlukan tadi ya ada pertanyaan. Nah, kepemimpinan dalam perencanaan kenapa? Karena di seorang manajer atau pimpinan ya, pimpinan adalah seorang pemimpin yang melaksanakan tugas di dalam manajemen untuk merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan dan pengendalian untuk menciptakan orang lain bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan, untuk orang lain bisa sama-sama mengarahkan kepada hal yang sama. Gimana caranya? Kalau kata bahasa Sunda, kumaha carana gitu kan katanya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kenapa? Tuh, azan dulu ya sebentar ya. Halo, di tempat saya azan. Punten. Ya Bu, Ya Ibu, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tugas dari seorang pemimpin adalah, halo, udah ada semua di sini? Ada Ibu. Ya Bu, hadir Bu. Dari seorang pemimpin adalah merencanakan, menggerakkan, tadi saya sudah ceritakan ya, mengawasi setiap aktivitas dalam organisasi. Salah satu tugasnya adalah bisa mencapai kinerja pegawai. Salah satunya ya. Ataupun misalnya yang lainnya, kinerja, sumber daya yang lainnya, material. Material kok perlu kinerja? Perlu. Karena material itu perlu kita tahu utilisasinya, volume kegiatannya, kalibrasinya kapan, itu kita tak perlu tahu gitu. Nah, akhirnya dapat mencapai tujuan untuk sesuai dengan target organisasi. Artinya apa? Sebetulnya tidak hanya pegawai saja, tetapi sumber daya yang lainnya juga perlu kita tahu. Standarnya seperti apa, kalibrasinya seperti apa, maintenance-nya seperti apa, kemudian utilisasinya yang penting berapa kali. Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita, kenapa utilisasinya misalnya harus 100 kali, ini baru 40 kali, kok sudah rusak? Bisa jadi seperti itu. Nah, ada faktor, tadi yang nanya, apa sih faktor yang mempengaruhi
faktor yang mempengaruhi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa merencanakan atau tidak, seorang pemimpin bisa mencapai perencanaan dengan baik atau tidak. Nah, ada satu yang paling penting adalah kepemimpinan atasan. Jadi biasanya orang tersebut, tadi ada pertanyaan dari Ibu Dedeh ya, Bu Dedeh ya. Apa sih hambatannya? Nah, jadi di dalam kepemimpinan atasan itu ada masalahnya satu, mungkin kegagalan di dalam berkomunikasi. Ya, kita nggak bisa menyampaikan apa yang mesti kita sampaikan. Mungkin juga misalnya kurang akuntabilitas kita. Kayaknya saya kurang paham ini, atau pemimpin kurang paham tentang akuntabilitas. Kan selama ini curhatin teman-teman. Padahal dia kemampuannya kurang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin juga adalah kurang di dalam pemetaan. Kita mau kemana, arahnya kemana, dengan cara apa, seperti apa, kurang mampu untuk memetakan. Kemudian yang selanjutnya, tidak bisa menyampaikan visi secara jelas, pandangan-pandangan kita ke depan secara jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin juga segala sesuatu itu eksekusinya nggak ada keputusan yang jelas. Harus gimana, kemana, bagaimana, sistem reward and punishment-nya seperti apa, itu sistem eksekusi yang kurang jelas. Kemudian yang selanjutnya tidak bisa memimpin atau merubah budaya kerja ke budaya kerja sesuai dengan visi. Sehingga dari kepemimpinan dan atasan seperti ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan daripada teman-teman kita, daripada orang-orang yang ada di bawah, di kita pimpin, yang kita bawa. Kita ini kan nakhoda, misalnya kalau kita sebagai pemimpin kita nakhoda atau supir ya. Nggak percaya, nggak yakin, bener nggak sih ini yang disampaikan, karena kita misalnya satu, komunikasi nggak jelas tadi. Akhirnya apa? Orang lain kurang menghargai atas penyelesaian tugas yang baik. Kemudian kadang-kadang nggak solidaritas atau nggak solid, nggak menyatu satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai-sampai ada yang tidak bangga terhadap organisasinya. Nah, sehingga di sini seorang pemimpin makanya perlu pendidikan dan pelatihan, perlu adanya refreshing, capacity building dan sebagainya tadi disebutin ya. Kemudian kesempatan untuk mengembangkan bakat. Jadi bakat si Anya dan ini di mana ya? Sehingga harus ada pembedaan-pembedaan tugas. Itu satu dengan yang lain, serta struktur organisasi yang jelas di situ. Siapa melakukan apa? Apa saja faktor yang mempengaruhi kegiatan kepemimpinan di dalam perencanaan ini? Yang pertama adalah kepribadian. Kemudian harapan. Biasanya nggak sama antara harapan pimpinan dengan staf. Artinya apa? Harus sama, visinya harus disampaikan yang sama. Kemudian karakternya seperti apa? Tugas-tugas yang diperlukan seperti apa? Kalau tugasnya seperti ini harus sama siapa ya dikerjainnya? Tugas seperti siapa yang ngerjain? Harus jelas. Kemudian iklimnya, iklim organisasinya seperti apa? Kalau kita membiasakan iklim organisasi tanpa target, biasanya teman-teman itu udah yang kemarin juga nggak selesai-selesai juga dan sebagainya. Kemudian ada harapan yang paling penting. Kemudian perilaku rekan-rekannya, kira-kira ada perilaku yang menyimpang, lebih baik kita cepat-cepat amankan. Ya, sehingga dalam hal ini seorang pemimpin harus bisa memecahkan masalah, sehingga kalau masalah satu sudah selesai maka perencanaan yang lain akan bisa berjalan dengan baik. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap perencanaan yang dibuat dan tidak boleh memihak pada siapapun. Karena dia harus memiliki sifat yang adil. Kemudian seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas berdasarkan prinsip yang benar. Nah, jadi fungsinya adalah yang penting dia bisa mempengaruhi orang lain di dalam perencanaan. Kemudian bisa mengarahkan serta memotivasi agar dapat melaksanakan tugas-tugas perencanaan kita. Jadi yang telah direncanakan dikerjakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi visi misi itu bisa tercapai. Nah, katanya ada tahapannya. Yang pertama adalah
kita harus bertindak seperti seorang pemimpin. Kalau kita pemimpin, bukan aku seorang kapiten, tapi cenderung kita bagaimana mengarahkan, kita bagaimana membina, kita bagaimana melakukan penguatan-penguatan terhadap teman kita yang lemah. Karena teman kita yang terlemah itulah yang menjadi indikator keberhasilan kita. Kalau dia nggak selesai tugasnya, otomatis akan mempengaruhi yang lain. Jadi itu. Kemudian bersikaplah seperti seorang pemimpin, artinya gini, bersikap seperti seorang pemimpin adalah harus bisa kita memimpin. Pemimpin itu kan bukan menyuruh atau menunjuk-nunjuk ya. Kalau di Sunda ada istilah, kalau di bahasa Sunda itu ada istilah curug ya ini ya. Kata telunjuk aja yang ke atas, tapi ininya kurang ya. Nah, kemudian yang selanjutnya berjalanlah seperti seorang pemimpin. Artinya di sini penuh kewibawaan, bisa memberikan contoh yang baik dan sebagainya. Kemudian berbicara seperti seorang pemimpin. Jadi ada bicaranya itu yang perlu aja, yang nggak perlu nggak usah diceritain. Itu ke staf itu nggak bisa semuanya kita ceritakan. Kemudian untuk beradaptasi pada posisi yang teman-teman ini nanti pasti pulangnya, pasti teman-teman diharapkan ya sama rumah sakitnya atau sama siapapun, itu beradaptasi kita. Artinya satu, yang paling penting adalah menetapkan tujuan dan harapan-harapan yang jelas, kemudian melakukan hubungan tim yang kuat, mengenali seluruh anggota kita, jangan sampai nggak dikenal, kemudian berilah pengakuan atas performance tim. Jadi, kelompok A bagus, kelompok B kurang optimal, jangan bilang jelek, kurang optimal dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memimpin di dalam perencanaan. Yang pertama adalah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Kemudian koneksi dengan anggota, ada menjalin hubungan atau artinya ada kaitannya setiap saat perlu ada komunikasi. Mendorong kepribadian di dalam tim ini, tegakkan adalah pribadi tim ini seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam keperawatan misalnya sifat kekaryaan ruang bedah seperti apa? Sifat kekaryaan ruang intensif seperti apa? Kemudian pertahankan sikap-sikap positif, kemudian ajari karyawan tidak sekedar memberi, tetapi kita juga harus sama-sama saling memberi dan menerima. Nah, di dalam perencanaan kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan untuk memungkinkan orang lain berkarya. Jadi potensi-potensinya itu digali supaya berkarya, sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan nanti, seperti misalnya mengoptimalkan sesuatu, si ini A mah bagus, si B mah jelek, nggak bisa seperti itu di dalam perencanaan, karena akan ada satu yang terhambat nanti. Nah, seorang pemimpin harus memiliki sikap adil dan bijaksana untuk memecahkan masalah. Kemudian seorang pemimpin juga harus dibutuhkan di dalam bertanggung jawab. Jadi jangan nunjuk lagi ke teman kita, ya, nggak boleh memihak juga. Siapapun pemimpin harus bersikap adil untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengarahkan orang lain. Nah ini katanya manfaat tersebut di dalam perencanaan adalah merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi pekerjaan untuk memutuskan apa yang dilakukan. Jadi apapun bentuk perencanaannya, mau SWOT kah, mau apapun, yang penting potensi kepemimpinan di sini adalah semuanya harus merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi. Harus membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi, artinya dia sendiri bertanggung jawab sebagai penanggung jawab. Jangan misalnya silakan A, silakan B, itu mah moderator. Itu mah fasilitator, tapi yang namanya pemimpin di dalam perencanaan adalah bagi dia sebagai penanggung jawab. Nah, yang tadi teman-teman bahas adalah perencanaan di dalam manajemen. Dalam manajemen keperawatan itu bisa, yaitu yang pertama adalah tadi teman-teman sudah menyampaikan ada 5W 1H ya.
Kenapa harus ada perencanaan, bagaimana, apa, kapan, dan bagaimana melaksanakan serta siapa yang perlu dilibatkan. Itu perlu ditetapkan di dalam, supaya apa? Supaya jiwa kepemimpinan kita akan terlihat oleh teman-teman. Oh, ternyata dia punya target ya. Jadi, target pimpinan kita seperti ini, maka kita harus ikutnya seperti apa gitu. Nah, jadi artinya dia harus bisa memutuskan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, ini katanya menurut Marquis ya. Kemudian fungsi yang dituntut untuk semua pemimpin. Nah, jadi keputusan-keputusan yang diambil itu harus merupakan hal yang sudah diproyeksikan sejak awal. Serta adalah dia bisa nanti bagaimana menganalisis situasi internal dan eksternal yang tadi dikatakan sebagai SWOT. Ya. Nah, manfaatnya apa? Satu, kita akan mempercepat tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan, serta jenis dan jumlah staf yang ingin dicapai. Kemudian sejauh mana efektivitas kepemimpinan bisa dilaksanakan. Syarat-syaratnya di dalam perencanaan si pemimpin itu harus realistis, aktual, jangan yang kemarin-kemarin dibahas, yang sekarang dan ke depan, rasional, fleksibel, serta harus diteliti secara rinci tadi. Kenapa teman-teman bertahan kepemimpinan harus melalui pembelajaran? Karena harus ada data, evidence base, dan sebagainya. Mungkin kalau di dalam situasi formal seperti itu, dan perusahaan-perusahaan seperti itu, tapi dalam kehidupan sehari-hari yang penting adalah berpikir kritis bagaimana menerapkan jiwa kepemimpinan dan bagaimana menerapkan jiwa entrepreneur. Nah, ini nanti teman-teman bisa dibaca sendiri. Nah, ini urutannya teman-teman. Jadi kalau merencanakan sesuatu, kita tentukan dulu visi, misi, dan tujuan. Setelah kita menentukan visi, kita tentukan misi, filosofi, tujuan, langsung ke bawahnya tuh langsung ke aturan. Tadi teman-teman udah presentasi ya. Nah ini nanti yang paling penting adalah bagaimana perencanaan strategik dan bagaimana perencanaan operasional. Kapan itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis itu minimal itu 1 tahun sekali, maksimalnya 5 tahun. Ingat dulu zaman dulu kecil itu ada istilahnya GBHN ya. GBHN itu 50 bahkan sampai 30 tahun kan, yang waktu zaman Pak Harto dulu ada GBHN. Mungkin teman-teman belum lahir ya. Zaman dulu itu GBHN, sekarang ini adalah ada misalnya trilogi, ada misalnya Trisakti, ada misalnya zaman Pak Jokowi ini ada trilogi, Trisakti, kemudian ada juga masalah nanti misalnya operasional. Rencana operasional itu adalah menerjemahkan dari tujuan kita. Kalau tujuannya ini aktivitas secara programnya apa dalam jangka panjang, nanti aktivitas Recording in progress. Januari ngapain, Februari ngapain, Maret ngapain, itu namanya perencanaan operasional. Nah, yang penting adalah langkahnya. Mau pengumpulan data, mau analisis. Kemudian selanjutnya habis data ada analisis, langsung pengorganisasian data dan membuat rencana. Nah, di sini peran pemimpin seperti apa? Satu, yang paling penting adalah menstimulasi supaya teman-teman kita mau mengumpulkan data, mau bersama-sama menganalisis dan mau bersama-sama mengidentifikasi masalah. Kemudian yang selanjutnya menetapkan visi dan misi, menetapkan sumber daya yang dibutuhkan, tidak hanya ketenagaan ya. Kemudian menetapkan metode asuhan dan sistem pendokumentasian. Nah, ini jadi membentuk tim kerja dan sebagainya. Ini contohnya. Contoh misalnya kita mau memperbaiki revolusi mental. Itu kita ada di dalam perencanaan
di dalam menetapkan prioritas masalah itu ada langkah yang disebut USGR. USGR itu adalah urgensi, kemudian keseriusan pertumbuhan masalah, dan pemecahan masalahnya kapan nanti dirunut tuh, misalnya dalam asuhan keperawatan, pengkajian, perencanaan, perumusan diagnosa, dan sebagainya. Dirunut, mana nih yang penting teman-teman? Nah, jadi dari pembentukan tim tadi ada pendapat. Nah, nanti langsung, nah ini dibikin sekali kartnya. 1 misalnya sangat besar, nilainya 4 besar. Nah ini cara sederhana untuk menetapkan perencanaan mana yang paling prioritas. Jadi USGR namanya. Nah kemudian dari sini maka teman-teman nanti bisa merencanakan sesuatu, mau lewat SWOT, mau lewat apa, terserah. Yang penting adalah bagi pemimpin di dalam perencanaan itu adalah harus bermanfaat. 1, memandang ke depan harus seperti apa. Bagaimana mengembangkan loyalitas teman-teman supaya tetap di dalam perencanaan. Kadang-kadang ada yang nyeleneh kan dalam perencanaan. Nah, kemudian mengawasi ini dalam arti bukan mengawasi, tapi bagaimana membina, bagaimana mensupervisi, bagaimana memonevi, dan sebagainya. Kemudian yang paling penting bagi teman-teman adalah pemimpin harus mampu mengambil keputusan. Kemarin kan udah ya tentang pengambilan keputusan, yaitu harus mampu berpikir kritis, harus mampu menganalisis, harus mampu memecahkan konflik, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mampu memelihara pelaksanaan tugas ini tetap berjalan dengan baik sehingga perencanaan tetap on the track. Itu teman-teman dari saya tambahannya.